artian jangka panjang, tapi jangka pendek. Tadi malam saya cerita, Prof. Musli, bahwa di Sudirman Tamrin itu per hari pengantaran dengan ojek 480.000 pengantaran, setengah juta. Itu data 6 bulan yang lalu. Mungkin sekarang sudah ada lebih. Setengah juta pengantaran, mengantar makanan, mengantarkan minuman, mengantarkan pesanan ini, pesanan itu. Dan yang mengantarkan itu adalah ekonomi mikro. Lah kalau tempat itu tutup, efeknya pada puluhan ribu rumah tangga se-Jakarta. Nampaknya sederhana, jangan ada motor di Sudirman Tamrin. Kelihatan sederhana, bukan. Di balik itu ada peluang menggerakkan perekonomian yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Koordinator Presidium Kahmi Jaya, Bapak Ketua. Kalau koordinator itu kalau Majelis Nasional. Di sini nggak pakai bergiliran. Jelas otoritasnya 5 tahun. Itu bedanya. Kalau sebelumnya rame, tentunya pilihnya ketua gitu ya, biar tenang. Jadi Ketua Presidium Kahmi Jaya, Pak Muhammad Taufik, Sekretaris Pak Amin, dan penceramah tadi yang sudah menjelaskan panjang lebar soal kemiskinan, Pak Profesor Musli Umar, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik. Kelihatannya banyak juga yang adik-adik di sini. Tadi saya sebelum naik saya cek berapa yang hadir. Per semenit yang lalu jumlahnya 400 yang hadir. 400. Tapi tadi malam kumpul juga di sini. Jadi ini alhamdulillah 2 buka pertama ini kami dua-duanya. Kami nasional dan kami. Dan katanya sudah lama, katanya bukan itu, kami tidak pernah buka bersama di rumah gubernur. Katanya, betul ya? Betul. Kita itu biasanya ngelewatin rumah gubernur, datangnya langsung wapres. Langsung. Kali ini wapres disalib, rumahnya di sini dulu. Padahal bukan apa-apa, karena wapresnya lagi di luar kota, itu aja. Ini urutan sebetulnya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur bahwa tempat ini sekarang alhamdulillah menjadi tempat bukan saja kediaman, tapi ini tempat kegiatan taklim di tempat ini. Jadi alhamdulillah ini karpetnya juga baru, Pak. Baru itu kenapa? Karena dulunya nggak ada karpet. Ada karpet tapi nggak ngadep kiblat, ngadepnya tempat lain. Jadi bikin karpet yang langsung ngadepnya kiblat. Gitu. Jadi dimanapun kita. Kan udah jelas kiblatnya kemana, bukan? Jadi alhamdulillah tempat ini, dan kita bersyukur sebagian yang tadi malam hadir juga hadir di sini. Banyak senior yang tadi malam hadir. Alhamdulillah, terima kasih disempatkan hadir 2 kali bersama-sama di sini. Tapi saya merasa bersyukur karena memang betul kita yang berkumpul di sini dipersatukan karena seperti disampaikan Pak Taufik tadi. Karena kita pernah bersama-sama aktif di dalam pergerakan mahasiswa di HMI. Dan HMI itu memang kalau ditanya berapa jumlah alumninya nggak ada yang tahu. Ada yang tahu jumlahnya berapa, anggotanya pun nggak tahu. Tapi yang jelas yang organisasi mahasiswa dengan anggota terbesar dan alumni terbanyak adalah HMI. Itu pasti. Dan menjadi intelektual terbanyak juga HMI. Dan ada di semua partai politik. Ada. Jadi kalau partai politik ada masalah itu diselesaikan lewat kami aja. Pasti ketemu semua di situ. Betul nggak betul? Ada semua. Di partai manapun. Yang anti partai pun ketemu HMI. Jadi memang kita ini komplit HMI. Alhamdulillah. Dan pertemuan silaturahmi seperti ini, saya tadi malam saya sampaikan, pertemuannya selalu egaliter. Di luar sana silahkan jabatan apa saja. Di luar sana title boleh apa saja.
masuk di ruang pertemuan HMI semuanya sama, adalah alumni HMI yang sejajar. Semangat egaliter itu saya rasa harus kita pertahankan, harus dipertahankan di dalam KHMI ini, bahwa ini adalah sebuah organisasi yang terus sejak masa awalnya, dan alhamdulillah tahun lalu pendiri HMI dapat status pahlawan nasional. Kita bersyukur bahwa tradisi pergerakan itu luar biasa, dan ya di HMI ini training-trainingnya luar biasa. Rasa kita semua merasakan manfaatnya sampai dengan sekarang, rasa manfaatnya. Meskipun kalau ditanya lama kuliah, tentu variasinya cukup tinggi. Iya, alumni HMI itu gak mau bilang berapa lama kuliahnya. Coba ya. Udahlah, nggak penting, nggak usah bicarakan itu kan masa lalu. Masa lalu aja. Tapi bukan kartu. Tapi tentu saya bilang ini penting buat, saya sering anjurkan pada teman-teman yang masih kuliah sekarang. Jangan hanya kuliah di ruang kelas, harus di ruang kelas dan di luar ruang kelas, harus. Karena yang bisa mendorong perubahan di Indonesia ini para aktivis-aktivis ini. Kalau tidak ada aktivis-aktivis ini, reformasi kemarin yang kita peringati 2 hari yang lalu tidak muncul itu ke permukaan. Dan aktivis ini yang menjaga semangat untuk merdeka di Republik ini. Semangat kemerdekaan itu dijaga. Aktivis pula yang membicarakan soal kemiskinan. Kalau tidak ada aktivis bicara kemiskinan, mana ada? Ini Profesor Muslim bicara kemiskinan, berapa aktivis dulunya melihat dekat dengan kenyataan. Meskipun sebagian kita belum lepas dari kemiskinan. Itu kenyataan lain lagi misalnya. Membicarakan kemiskinan satu hal, tapi hidup dalam kemiskinan soal lain. Dan kita ingin di Jakarta ini, seperti garis bawahi tadi, kita ingin di Jakarta yang kecil jadi besar. Dan kita bukan membesar, bukan mengecilkan yang besar. Yang besar biar terus besar, tapi yang kecil harus menjadi besar. Tidak harus. Karena ketimpangan di tempat ini luar biasa. Dan kalau tepuk tangannya keras berarti masih kecil kita. Masih kecil. Dan itu semangatnya harus besar. Kita masih kecil. Tapi nggak apa-apa. Semangatnya adalah membuat kota ini punya kesempatan yang sama. Kita miris kalau kita ini membuat kota ini hanya milik sebagian orang. Ada kesan kota ini dimiliki oleh mereka yang sudah berkecukupan. Kebijakan diarahkan untuk memfasilitasi yang sudah berkecukupan. Padahal sebetulnya kota ini milik semuanya. Dan kita semua yang di Jakarta, kalau saya tanya di ruangan ini, mana yang asli lahir besar di Jakarta? Pasti jumlahnya nggak banyak. Lebih banyak muhajirin di sini daripada ansor. Muhajirin semua. Kalau Pak Taufiknya ansor ini. Asli di sini. Tapi yang lain mayoritas adalah hijrah ke Jakarta. Dan hijrah ke Jakarta itu ya dulunya hidup sulit. Dan kota ini memberikan kesempatan untuk maju, untuk sejahtera. Tapi seringkali sesudah maju sejahtera, lalu merasanya kota ini hanya milik kita. Karena itu kita sering berdebat soal bolehkah sepeda motor lewat Tamrin dan Sudirman. Seperti dulu nggak naik motor gitu. Lalu sekarang kita bilang jangan naik motor. Tuh, memang itu lo apa? Lo naik bis numpang. Numpang, motor belum tentu punya. Jadi sekarang kita melihat, oh jangan, nanti menimbulkan kemacetan, kerumitan. Kota ini bukan untuk pemandangan mata. Kota ini untuk memberikan kesempatan bagi keadilan dan kesetaraan. Jadi kita ingin keberpihakan yang didorong itu bukan hanya keberpihakan dalam artian jangka panjang, tapi jangka pendek. Tadi malam saya cerita, Prof. Musli, bahwa di Sudirman Tamrin itu per hari pengantaran dengan ojek 480.000 pengantaran, 500.000 juta. Itu data 6 bulan yang lalu. Mungkin sekarang sudah ada lebih, 500.000 juta pengantaran, mengantar makanan, mengantarkan minuman, mengantarkan pesanan ini, pesanan itu. Dan yang mengantarkan itu adalah ekonomi mikro. Lah kalau tempat itu tutup, efeknya pada puluhan ribu rumah tangga se-Jakarta. Nampaknya sederhana, jangan ada motor di Sudirman Tamrin. Kelihatan sederhana, bukan. Di balik itu ada peluang menggerakkan perekonomian yang luar biasa. Karena itu kita ingin
pemerintahan kali ini bersama-sama dengan Taufik di DPRD, kami di eksekutif, kita sama-sama konkretkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Jadi kita ingin mohon sama-sama kita kerjakan, karena ini amanat yang tidak sederhana, dan kita berharap kali ini baru pertama kali di DKI ini anggota kami ditugaskan jadi gubernur. Belum pernah anggota kami ditugaskan. Biasanya kami itu gubernur nggak dianggap. Kami itu menteri, wapres itu kami. Gubernur nggak pernah disentuh, Pak. Nggak sentuh. Baru kali ini ada yang ditugaskan jadi gubernur. Itu belum juga ya? Ya, kalau itu kita lihat waktunya lah nanti. Oh iya, bismillahnya bismillah. Jadi itu memang hashtagnya udah populer itu. Hashtagnya ini adzan ini. Siapa yang pegang adzan ini? Betul adzan ya? Kalau di resik ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semuanya, kita ingin agar Jakarta berubah, dan ini berkerja keras sama-sama. Tadi yang disampaikan Prof. Husni itu betul. Berapa? 410.000 rupiah. Kalau dibuat 1 juta rupiah penghasilannya, maka yang miskin di Jakarta 3 juta orang. Itu artinya 30%. Jadi cukup banyak, 30% itu. Dan mereka bukan orang yang indahan, mereka banyak adalah warga asli Jakarta, minimal sudah 1 generasi di Jakarta. Karena itu pengentasan kemiskinan menjadi suatu yang serius. Tapi juga kesempatan untuk berkembang harus didorong. Kita ingin lebih banyak lagi entrepreneur-entrepreneur dari HMI. Jangan hanya, kalau HMI di ormas normal, udah banyak. HMI di partai banyak, LSM banyak sekali, direktur eksekutif semuanya. Kamu tinggal nyatakan itu gitu. Bikin aja sudah, bikin lembaga, bikin yayasan, direktur eksekutif. Itu udahlah. Ini kita udah hafal ini, rumusnya sama gitu. Kenapa? Iya, udah kita hafal. Bahkan tadi malam saya cerita, adik-adik kita ini juga terampil datang kan. Bang, alhamdulillah udah selesai nih Bang. Udah selesai. Pengurusan udah selesai, kuliah udah selesai Bang. Sekarang apa kegiatan? Alhamdulillah Bang, usaha Bang. Bagus. Apa usahanya? Ya usahakanlah Bang. Kalau ini gimana? Usaha. Jadi entrepreneurnya masih tetap usahakanlah Bang. Kita butuh entrepreneur serius. Dan entrepreneurship ini bukan hanya di bidang bisnis sebetulnya. Entrepreneurship itu ada policy entrepreneur, ada social entrepreneur, ada business entrepreneur. Tapi hampir semua aktivis HMI nature-nya adalah nature entrepreneur. Kenapa? Entrepreneur itu satu hal, di dalam kesempitan yang dilihat kesempatan. Itu aktivis HMI, betul tidak? Betul. Mau ketemu orang, cari siapa yang lebih canggih daripada HMI. Nggak ada. Betul, cara motongnya di mana, betul. Itu paling gagal, nggak ada yang bisa lain. Mau lobby cara, itu semuanya adalah keterampilan melihat kesempatan dalam kesempitan. Di sisi lain banyak orang yang terbalik, dalam kesempatan pun yang dilihat kesulitan, kesempitan. Ini nature, menurut saya kami harus lebih banyak lagi yang berada di dunia usaha, di dunia bisnis, dan Jakarta adalah tempat terluas untuk peluang usaha. Di sini besar sekali. Jadi harus dimanfaatkan. Tapi manfaatkan itu bukan bagi-bagi proyek nanti. Karena sudah maghrib ya. Kalau sudah kita harus adzan. Jadi saya sekali lagi berharap mudah-mudahan insya Allah silaturahmi ini menjadi betul-betul penggerak hubungan kita. Dan insya Allah ini membuka kesempatan, silaturahmi itu selalu membuka rezeki, pintu-pintu rezeki yang baru. Dan saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak-bapak, Ibu semuanya di sini. Insya Allah kita pertahankan terus silaturahmi ini, dan mari bantu sama-sama mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Itu saja, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.